Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang wanita warga Indonesia terbunuh dalam penembakan yang terjadi di Amerika Serikat. Mirisnya, jumlah tembakan itu hingga 100 kali. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Wanita muda ini bernama Novita Kurnia Putri, merupakan gadis muda berusia 25 tahun. Keluarga Novita yang bisa dibilang dari keluarga sederhana, namun dirinya memiliki prestasi yang sangat baik. Diketahui, Novita adalah wanita berpendidikan tinggi dan bukan merupakan wanita sembarangan. Dia merupakan sosok perempuan yang bersemangat, tekun, dan pantang menyerah. Berkat semangatnya itu, dia pun memutuskan untuk mengambil kuliah S1 di Perancis dan S2 di Jerman hingga lulus dan bekerja. Pihak keluarga pun tidak ada yang menyangka bahwa Novita akan menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di luar negeri dengan hasil beasiswa yang diperolehnya. Novita merupakan WNI asal Semarang, Jawa Tengah yang tinggal di Jalan Pudaksari 2, Pudak Payung, Semarang. Sebelumnya, dia pun pernah tinggal di Jalan Kesatria, Jatingale, Asrama TNI. Berdasarkan informasi, sang kakek merupakan pensiunan tentara. Seiring dengan jalannya waktu, dia pun bertemu dan menikah dengan seorang pria bule bernama Robert Brazil Jr. yang berprofesi sebagai tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga mereka pun harus pindah ke Texas, Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 2020. Di dalam lingkungannya, Novita kerap disapa dengan Vita Brazil, nama marga suaminya. Selama tinggal di Amerika, dia pun memiliki usaha, yaitu membuat aksesoris. Bisnisnya diketahui baru ditekuninya selama sebulan yang lalu. Diketahui setelah selesai menempuh pendidikannya, dia pun bekerja di salah satu hotel di Texas, Amerika Serikat. Di sanalah mereka menjalani kehidupan berkeluarga selama 3 tahun. Tampak bahagia hubungan mereka meskipun belum dikaruniai seorang anak. Namun siapa sangka hal yang buruk pun terjadi terhadap dirinya, di mana dia telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda Amerika Serikat. Pihak keluarga yang berada di Semarang mendapatkan kabar buruk dari suami korban. Sontak saja hal itu pun membuat Nani Muldiani yang merupakan ibu kandung korban sangat terpukul atas berita tersebut. Pasalnya, korban sudah berencana akan pulang ke Semarang untuk melakukan resepsi pernikahan yang akan digelar akhir tahun ini. Yang seharusnya menjadi hari bahagia, tetapi berita dukalah yang justru Nani terima. Bukan hanya ibu korban saja yang merasa kehilangan, keluarga dan kerabat pun turut merasa kehilangan. Korban yang dikenal sebagai sosok yang baik, penyayang, dan suka berpetualang. Nani sang ibu hanya meminta agar tubuh Novita anaknya segera dibawa pulang ke tanah air untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dan beberapa rekan korban sampai ada yang melakukan penggalangan dana untuk kelancaran administrasi pulangnya korban ke tanah air. Awal mula kejadian mengerikan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pada jam 00.30 malam harinya. Pada saat itu, Novita hanya sendirian di lantai 1 rumahnya, sementara suaminya sedang berada di lantai 2 rumah mereka. Novita yang saat itu berada di kamar sedang duduk di depan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari luar rumah. Rentetan tembakan pun menggema yang langsung mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya. Suara rentetan tembakan itu pun terdengar oleh polisi yang sedang berpatroli pada saat itu, yang bergegas segera mendekati ke sumber suara. Ketika polisi mendekat, rupanya terlihat ada sebuah mobil yang mencoba untuk melarikan diri. Sampai akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara polisi dan mobil pelaku, yang dimana pengemudi dan penumpang mobil berjumlah 2 orang. Kedua pelaku mengendarai laju mobil dengan sangat cepat, berusaha untuk menghindari penangkapan pihak kepolisian. Pengejaran terhadap pelaku pun
dilakukan sepanjang Jalan Raya 90 hingga Akmirut. Setelah melakukan pengejaran, akhirnya polisi pun berhasil menangkap kedua orang pelaku yang masih berusia di bawah umur, yaitu 14 dan 15 tahun. Sedangkan ada 3 pelaku lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari berikutnya. Hasil investigasi polisi menemukan adanya fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata pelaku yang terlibat penembakan total berjumlah 5 orang dan semuanya pun berhasil ditangkap. Rupanya mobil yang dikendarai oleh 2 pemuda itu merupakan mobil hasil curian dan polisi memastikan jika senjata yang digunakan pun bukanlah milik mereka. Dari hasil olah TKP terlihat lubang dan selongsong peluru yang ditinggalkan kurang lebih berjumlah 100. Dan hasil penyelidikan menemukan bahwa mereka telah menembaki beberapa rumah yang menyebabkan kerusakan properti yang cukup besar. Ternyata bukan hanya Novita saja yang menjadi korban, tetapi tetangga Novita, seorang wanita berusia 41 tahun, terkena tembakan di bagian kakinya. Setelah keduanya dilarikan ke rumah sakit, nyawa Novita tidak berhasil diselamatkan lantaran adanya luka tembakan termasuk pada bagian kepalanya. Hasil penyelidikan polisi terlihat di dalam kamera CCTV ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Novita. Terlihatlah 2 pemuda turun dari mobilnya, lalu mengeluarkan senpi berjenis pistol dan senapan serbu AR-15. Setelahnya, mereka melakukan penembakan yang ternyata ada yang membalas tembakan mereka dari warga sekitaran, yang membuat para pelaku pun segera meninggalkan lokasi. Pihak kepolisian menduga jika Novita merupakan korban salah sasaran. Terlihat ketika kedua pemuda ini melakukan penembakan, polisi mendapati ada tetangga Novita keluar dari rumahnya dan sempatlah terjadi baku tembak di antara mereka. Karena terdengar suara sirene dari pihak kepolisian yang mendekat, ke-5 pelaku yang terlibat penembakan segera meninggalkan lokasi kejadian. Mungkin mulanya pelaku menduga jika rumah targetnya adalah rumah korban Novita, sehingga ke-5 pelaku ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ke-5 pelaku kini masih diamankan di kantor polisi setempat. Mereka didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan dengan senjata yang mematikan. Terancam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku pembunuhan tingkat pertama. Sementara pihak kepolisian Texas pun belum merilis motif permusuhan ke-5 pemuda ini hingga berakibat Novita kehilangan nyawanya. Hingga saat ini pihak keluarga masih menanti kepulangan jenazah Novita ke tanah air. Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri juga mengatakan jika mereka siap membantu proses pemulangan tubuh Novita ke Indonesia. Proses membutuhkan waktu yang cukup lama karena menunggu dokumen kematian diterbitkan oleh Departemen Kesehatan setempat. Pihak keluarga meminta agar Novita diperlakukan jenazahnya dengan cara Islam, yakni dimandikan, dikafani, lalu disolatkan. Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan tubuh Novita pun segera bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Kalian yang sedang berada di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?